Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldine Dwitya Putrigrana, NIM 18042133, dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAPMPA. Saya akan membahas tentang contoh kasus yang menggambarkan kebijakan publik sebagai sebuah produk politik terkait kenaikan harga minyak goreng. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus terjangkau bagi masyarakat, karena itu pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, sekaligus menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Arahan Presiden tersebut ditujukan untuk merespon dengan cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tercatat pada minggu kelima Desember 2021, harga minyak goreng kemasan mencapai rata-rata 18.492 per liter, atau mengalami peningkatan sebesar 8,31%. Kemudian, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga 14.000 per liter di tingkat konsumen, yang berlaku di seluruh Indonesia. Minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 0,5 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, kebutuhan biaya untuk menutup selisih harga pajak PPN dan biaya surveyor sebesar 3,6 triliun yang bersumber dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Selisih harga yang dimaksud adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran retail. Pada 19 Januari 2022, pemerintah menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yaitu 14.000 per liter, berlaku di pasar modern atau pasar tradisional. Diatur dalam Permendak nomor 3 tahun 2002 tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan satu harga ini diklaim sebagai upaya lanjutan untuk stabilisasi harga dan jaga ketersediaan di pasar. Kemudian dengan adanya kebijakan dari pemerintah bahwa minyak goreng ditetapkan satu harga, banyak masyarakat langsung membeli minyak goreng, sehingga dengan banyak masyarakat membeli minyak goreng, kemudian terjadi kelangkaan pada minyak goreng yang terjadi di banyak tempat. Bahkan kelangkaan minyak goreng juga terjadi di daerah-daerah lumbung kelapa sawit seperti Riau dan Kalimantan. Kemudian dalam Permendak nomor 6 tahun 2002, HET minyak goreng diatur dalam rincian minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter, kemasan sederhana sebesar 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Kebijakan HET atau harga eceran tertinggi ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2022 dan sekaligus mencabut Permendak nomor 3 tahun 2022. Kemudian kelangkaan minyak goreng masih terjadi di berbagai daerah dan warga pun harus bolak-balik mengecek ketersediaan minyak goreng di minimarket atau warung terdekat. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan harga minyak goreng kemasan baru. Dalam kebijakan ini, minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga ekonomian. Dengan kebijakan ini, penetapan harga eceran tertinggi HET minyak goreng kemasan senilai 14.000 akan dicabut dan diserahkan pada mekanisme pasar. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil dari hasil rapat terbatas dengan melihat perkembangan ketidakpastian global. Selain kebijakan itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk minyak goreng curah, namun dengan subsidi harga eceran tertinggi minyak goreng curah dinaikkan dari 11.500 menjadi 14.000 per liter. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi menyoroti berbagai persoalan yang muncul setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah terhadap minyak goreng. Untuk menyelesaikan berbagai masalah minyak goreng yang dialami masyarakat, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET, namun kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan, karena masih ditemukan kelangkaan minyak goreng sesuai harga HET di pasaran, di pasar tradisional maupun pasar modern. Bahkan terjadi penimbunan hingga pemalsuan minyak goreng. Oleh sebab itu, YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, memberikan beberapa catatan terkait kebijakan minyak goreng. Yang pertama, kebijakan terbaru di pemerintah terhadap minyak goreng di atas kertas atau secara umum lebih market friendly. Diharapkan hal ini bisa menjadi upaya untuk memperbaiki distribusi dan pasokan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar minyak goreng dengan cara melawan pasar dan terbukti gagal total, malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat. Yang kedua, dari sisi kebijakan publik, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sangat menyayangkan terkait bongkar pasang kebijakan minyak goreng, kebijakan coba-coba, sehingga konsumen bahkan operator menjadi korban. Yang ketiga,
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak pemerintah memperketat pengawasan terkait harga eceran tertinggi minyak goreng non-premium dengan harga 14.000 dan jangan sampai kelompok konsumen minyak goreng premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan membeli apalagi memborong minyak goreng non-premium yang harganya jauh lebih murah. Yang dimana kronologi harga minyak goreng mahal dan langka dapat dilihat dari gambar yang tertera. Pada November tahun 2021, Kemendak menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu kenaikan harga crude palm oil di pasar internasional akibat gangguan pasokan untuk bahan baku minyak nabati lain sehingga permintaan CPO meningkat dan harganya naik. Kemendak tak intervensi kenaikan karena stok minyak goreng dalam negeri masih 628.000 per ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan setengah bulan. Pada tanggal 1 Desember 2021, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan percaya harga minyak goreng turun usai tahun baru karena harga CPO turun. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2022, Presiden Jokowi memerintahkan Mendak M. Lutfi segera mengatasi kenaikan harga minyak goreng supaya tak membebani masyarakat. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 2022, Kemendak memberlakukan kebijakan minyak goreng 14.000 per liter di retail mulai 19 Januari sampai Juni dan di pasar tradisional sepekan setelahnya. Untuk melaksanakan kebijakan itu, pemerintah mengelontorkan 7,6 triliun dana subsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau setara setengah miliar liter selama 6 bulan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut gagal total setelah itu minyak goreng langka di retail dan pasar tradisional. Kemudian, pada tanggal 27 Januari 2022, Kemendak membelokkan kebijakan DMO dan DPO minyak goreng supaya harga turun. Tanggal 1 Februari 2022, harga eceran tertinggi minyak goreng curah 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, minyak goreng kemasan premium 14.000. Meski demikian, minyak goreng masih langka dan mahal. Kemudian, tanggal 9 Maret 2022, Mendak M. Lutfi curiga kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dipicu penimbunan dan penyeludupan. Ia mengklaim 393 juta liter minyak goreng yang cukup untuk 1 bulan sudah terdistribusi ke tanah air. Tanggal 13 Maret 2022, Jokowi meninjau minimarket dan pasar tradisional. Stok minyak goreng di minimarket kosong, meski harganya sudah 14.000. Sementara di pasar, Presiden Jokowi menentukan minyak goreng masih ada yang dijual 20.000 per liter. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2022, Seska Pramono Anung menyatakan Jokowi akan mengambil keputusan soal harga minyak usai berkemah di ibu kota negara Nusantara. Selanjutnya, dilihat dari kebijakan minyak goreng tersebut, tidak ada henti-hentinya. Di satu sisi, apabila minyak dengan kebijakan HET sebesar 14.000 per liter, maka minyak langka di pasaran. Dan setelah HET sebesar 14.000 per liter dicabut, maka minyak langsung memenuhi stok di pasaran dan harganya pun naik berkali-kali lipat dari harga sebelumnya yang ada di pasaran. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam. Kemudian faktor yang menyebabkan harga minyak di Indonesia mahal adalah turunnya panen sawit pada semester kedua, sehingga suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi atau supply chain. Industri minyak goreng penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng yang ini adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. Politik diartikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Dalam sistem politik, perlu diperhatikan beberapa variabel, salah satunya struktur yang dimaknai sebagai lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan fungsi sistem politik. Dalam sistem politik, misalnya struktur input, proses, dan output umumnya dijalankan oleh aktor-aktor yang dapat dikategorikan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga aktor ini menjalankan tugas kolektif yang disebut sebagai pemerintah. Namun setiap aktor yang mewakili struktur harus memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tidak boleh satu fungsi yang dijalankan oleh struktur yang berbeda karena akan menimbulkan konflik kepentingan.
Ini pun merupakan dasar dari disusunnya konsep trias politika atau pemisah kekuasaan, seperti digagas para pionirnya dalam masalah abad pencerahan seperti John Locke dan Montesquieu. Sama halnya dengan kasus kenaikan harga minyak goreng tersebut. Memang setiap aktor harus menjalankan fungsi yang berbeda, dan tidak boleh satu aktor menjalankan fungsi yang berbeda dari tugasnya. Karena nantinya akan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini terjadi pada kasus minyak goreng, yang mana aktor legislatif, yaitu salah satu anggota DPR dengan partai politiknya, mencoba turun ke lapangan untuk membagikan minyak goreng yang dibeli oleh partainya dan membagikan ke masyarakat langsung. Sebenarnya itu bukan dari pekerjaan, sebab pekerjaan dari legislatif yaitu menekan, mengawasi eksekutif untuk memiliki kebijakan yang tepat, dan tugas anggota DPR jangan lagi ikut-ikutan dalam eksekusi, tetapi justru memastikan kebijakan itu sangat relevan dengan kepentingan masyarakat, dan jangan DPR menjadi eksekutor kebijakan, karena sangat tidak baik bagi sistem politik Indonesia. Dalam konteks bangunan keilmuan, Aston menghendaki suatu teori umum yang mampu mengakomodasi bervariasinya lembaga, fungsi, dan karakteristik sistem politik untuk kemudian merangkum keseluruhannya dalam satu penjelasan umum. Proses kerja politik dari awal, proses, akhir, dan kembali lagi ke awal harus mampu dijelaskan oleh satu kamera yang mampu merekam seluruh proses tersebut. Layaknya pandangan fungsionalis atas sistem, Aston menghendaki analisis yang dilakukan atas suatu struktur tidak dilepaskan dari fungsi yang dijalankan oleh struktur lain. Aston menghendaki kajian sistem politik bersifat menyeluruh, bukan parsial. Misalnya, pengamatan atas meningkatnya tuntutan pada struktur input tidak dilakukan secara per se, tapi harus pula melihat keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam struktur output. Dapat dilihat dari kasus kenaikan minyak goreng pada akhir tahun 2021, banyak masyarakat ingin membeli minyak goreng tetapi di pasaran harga mulai naik, maka pemerintah ingin melakukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Harga minyak goreng harus terjangkau di masyarakat, karena itu pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau kepada masyarakat. Kemudian keputusan yang diambil pemerintah dengan menyamaratakan harga minyak dengan HET 14.000 per liter pada bulan Januari 2022. Keputusan tersebut tidak baik dirasa karena perusahaan minyak merasa harga minyak tersebut tidak sesuai dengan harga di pasaran. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi dengan HET untuk minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter, kemasan sederhana 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, minyak mulai mengalami kelangkaan baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Kemudian karena minyak mengalami kelangkaan, maka kebijakan tersebut dicabut oleh pemerintah dan harga minyak diserahkan pada mekanisme pasar. Harga minyak tak lama dari kebijakan tersebut dicabut. Minyak pun menjadi pasar modern dan tradisional. Dengan banyaknya minyak di pasaran, maka masyarakat tidak terlalu banyak yang membeli dikarenakan harga minyak naik terlalu tinggi. Dilihat dari kajian sistem politik Aston, kasus ini hanya mengambil keputusan saja tetapi tidak melihat bagaimana keputusan ini akan berdampak ke berbagai elemen masyarakat dari tindakan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.